Tapi Pak Kiai yang pertama itu dapetin penghargaan-penghargaan tilawah internasional Biasanya itu juara 1, 2, 3 itu ada kesempatan untuk ditampilkan di tingkat ditampilkan lagi, internasional. ditandingkan lagi di Di tingkat internasional ya. internasional. Wow. Mungkin saya orang pertama yang menjadi juara internasional di internasional asli orang Jawa Barat ya. Bakat juga sebenarnya suara Iya, indah betul. juga karunia Allah ya Pak ya. Karunia Allah seperti Karunia, itu ya. Masya Allah. Gitu. Ada yang ini mah anti es, tapi kadang-kadang yang satu lagi ini mah suka es malah bagus gitu ya. Seperti itu. Saya merasakan keindahannya, kenikmatannya berkumpul dengan anak-anak yang belajar Al-Quran. Iya, mudah-mudahan tetap memberikan manfaat buat Masya orang Allah. lain. Amin. Ya. Amin, Masya Allah. Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, kali ini bersama host Astrinur di Tasikmalaya dengan narasumber yang tidak kalah inspiratif. Beliau seorang hafiz Quran, seorang qori internasional, pemenang lomba MTQ Tilawah Internasional 2008 di Malaysia, 2009 di Iran, pendiri pondok pesantren Mahat Muratalul Quran Al-Mu'min pertama dari Jawa Barat. Assalamualaikum Kiai Haji Mumin Ainul Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Kiai orang Tasikmalaya. Asli orang Tasikmalaya, orang Sunda. Tasikmalaya, orang Sunda. Hatur nuhun pas ditampi. Sama-sama, Tim alhamdulillah. podcast TVRI Jawa Barat. Alhamdulillah, terima Pak Kiai, kasih. sobat podcast TVRI Jawa Barat pastinya ini ingin mengetahui inspirasi dan pengalaman sepak terjang Pak Kiai dalam mendalami Al-Quran sebagai seorang qori, bahkan qori internasional. Yang pertama betul Pak Kiai dari Jawa Barat. Iya, mungkin saya orang pertama yang menjadi juara internasional di internasional asli orang Jawa Barat ya. Asli orang Jawa Barat yang Karena pertama. setelah ke sini ada juga adik-adik kita semua juga yang ada mengharumkan. penerus-penerusnya. Ada, alhamdulillah. Generasi selanjutnya, alhamdulillah. Iya. Tapi Pak Kiai yang pertama itu dapetin penghargaan-penghargaan tilawah internasional di Malaysia, betul tahun 2008 Pak Kiai. 2008 betul. Kalau di Iran 2009. Dan dua-duanya itu penghargaan atau lomba tilawahnya. Lomba tilawahnya, cabang tilawahnya. Kalau di MTQ di Malaysia khusus tilawah, kalau di Iran itu ada tilawah sama tahfidznya. Oh, di Iran tilawah dan tahfidz. Iya, betul sekali. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai ini bisa diceritain nggak sih perjalanan pertama nih? Pak Kiai kan sebelum ke tahap internasional barangkali dalam setiap lomba kan pasti ada tahapannya ya, jenjang. Iya, tingkat betul. kota, tingkat provinsi, kemudian nasional kayak gitu. Pak Kiai boleh diceritakan nggak sih? Iya, betul. Seseorang yang akan tampil di MTQ tingkat internasional tentunya harus mempunyai kapabilitas ya, harus menguasai tilawah yang baik dan benar tentunya ya. Karena di MTQ itu sangat berbeda dengan ketika kita membaca tilawah haflah ya, atau kalau istilah penyanyi itu konser ya. Karena kalau di MTQ itu sangat berbeda sekali. Makanya setiap para qori itu harus menguasai itu. Dan tentunya juga harus melalui tahapan-tahapan ya, misalnya dari tingkatan kecamatan ya, tingkat kabupaten, provinsi, nasional, baru tingkat internasional seperti itu. Yang pertama lomba pertama Pak Kiai. Lomba pertama Pak Kiai juara pertama Jawa Barat dulu kalau tidak salah. Iya, betul. Itu yang pertama kali ya harus sebelum ke nasional itu harus juara dulu di tingkat Jawa Barat. Tingkat Jawa Barat, iya, kemudian betul. Pak Kiai lanjut tingkat nasional, menjuarai juara pertama lagi. Juara pertama lagi. Baru setelah itu dikirim ke internasional. Ke internasional. Biasanya itu juara 1, 2, 3 itu ada kesempatan untuk ditampilkan di ditandingkan lagi di tingkat internasional. Internasional. Wow. Biasanya yang juara pertama itu
selalu dikirim ke Malaysia. Ya. Selalu itu tiap tahun. Yang kedua biasanya itu selalu ke Iran atau ke negara yang lain. Biasanya selalu yang satu itu selalu ke Malaysia itu. Oke. Nah, itu awal mula Pak Kiai menjadi seorang qori. Sekarang sudah terkenal menjadi qori internasional. Bapak tuh mendalaminya hafiz dulu atau memang langsung tilawah? Iya, kebetulan dulu di pesantren guru saya ini ada cabang tahfidznya, ada juga cabang tilawah. Tapi saya karena mungkin potensi yang ada ini lebih ke tarik suara ya. Jadi lebih dikembangkan di bagian tilawahnya. Meski yang lainnya saya pelajari juga. Alhamdulillah seperti itu. Luar biasa. Nah, ini untuk menjadi seorang qori atau qori'ah. Mungkin apakah dia punya kelebihan dari segi suara seperti tadi yang Bapak ceritakan sendiri daripada seorang hafiz atau kayak gimana? Jadi seseorang tuh dalam mendalami Al-Quran, oh ini qori, ini hafiz, ada berbeda seperti itu nggak? Sebetulnya yang dikatakan qori itu tentunya harus hafid ya. Tapi kalau untuk di Indonesia ini ada juga yang tidak hafid tapi dia seorang qori juga ya, seorang juara juga ya. Pada umumnya ya di Indonesia ini ya qori dan hafid itu ya masing-masing gitu ya, punya tempat tersendiri gitu ya. Jadi kalau qori hafid itu ada kapasitasnya tersendiri gitu ya. Mendalami bidangnya masing-masing gitu ya. Pak ya. Betul. Nah, untuk menjadi seorang qori nih Pak, Bapak ada tipsnya nggak sih sedikit? Atau mungkin ini Pak, tantangan kan tadi kan kalau seorang qori kan ini lebih mengedepankan suaranya. Iya. Yang mungkin harus indah Pak, betul? Betul. Harus indah. Terus ada juga lagam-lagamnya. Kayak Betul, gitu itu bisa dijelasin nggak sih Pak? Kalau di Indonesia ini mayoritasnya untuk ikutnya lagam yang mana ya Pak ya? Iya, tentunya langgam ya atau lagu-lagu yang harus mengarah kepada yang ditentukan di MTQ itu harus berlahjahkan Arabi ya. Arabi itu mungkin ya kalau saya contohkan ya, atau mungkin kalau kita dengar banyak di YouTube ya atau qori-qori yang sudah mahir ya, misalnya dari qori Timur Tengah, mungkin seperti itu. Jadi seseorang yang ingin bagus, yang sukses dalam bacaan Al-Quran itu tentunya harus menguasai, yang pertama harus menguasai ilmu tajwidnya, kemudian juga harus menguasai tentang lagunya ya. Tadi lagunya yang saya sampaikan tadi harus berlahjakan Arabi, karena di MTQ itu harus seperti itu, tidak boleh mengarang sendiri lagunya misalnya dengan langgam Jawa, langgam Sunda, walaupun itu mudah untuk kita bikin seperti itu, tapi tidak boleh. Di MTQ itu harus berlahjakan Arabi yang sudah masyhur, yang sudah dicontohkan oleh qori-qori terdahulu ya, yang masyhur ya. Terus harus menguasai juga tentang suara dan lagu dan suara ya. Suara juga harus bagus juga suaranya. Suara harus bagus itu ada tantangannya nggak Pak? Iya. Apa beda seorang qori dan seorang penyanyi? Kalau seorang penyanyi mungkin pantang makan ini nih, makan gorengan katanya nggak boleh. Iya, betul. Kalau qori juga ada pantang-pantangan gitu nggak? Biasanya tergantung kepada kebiasaan dirinya masing-masing ya. Kebiasaan. Nah, misalnya ada yang ini mah anti es, tapi kadang-kadang yang satu lagi ini mah suka es malah bagus gitu ya. Seperti itu. Ada yang satu lagi harus menghindari makan pete. Justru ada juga teman saya yang bagusnya makan pete, seperti itu. Proses seperti itu ya. Jadi bakat juga sebenarnya suara indah juga karunia Allah ya Pak ya. Karunia Allah seperti itu ya. Masya Allah gitu. Tapi saya ini tertarik balik lagi tadi Pak tentang perjalanan Bapak menjuarai lomba-lomba MTQ internasional. Pada saat itu di Malaysia, waktu yang pertama kali yang Malaysia yang internasional itu Pak? Itu pertama kali ya. Itu pertama kali juga tahu negara luar gitu ya. Oh, pertama kali ke luar negeri gitu. Betul. Masya Allah. Betul. Itu lawannya negara mana Pak? Itu waktu di Malaysia itu yang saya anggap berat itu dari Iran, Mesir, sama Maroko. Maroko. Ya. Dari Malaysia sendiri mungkin? Malaysia sendiri ya, karena saya anggap Malaysia sama Indonesia ini ya kita anggap sama. Serumpur gitu ya. Sudah tahu
kemampuan untuk kualitasnya hampir sama-sama kita lah. Mungkin yang saya anggap lebih menentang itu ya dari Timur Tengah gitu ya, seperti Iran. Terus jadi kompetitor yang sulit itu iya, dari Timur Tengah. iya. Apalagi kan namanya pertama kali baru saja lihat orangnya tinggi besar sudah kita kita ya. berjenggot lagi. Gayanya lebih meyakinkan mungkin ya Pak ya. Nah tapi itu kan kontes internasional itu apakah hanya diikuti memang oleh negara-negara mayoritas muslim saja, ataukah dari negara-negara yang mungkin non-muslim juga ada yang ikut serta, atau itu memang kontesnya adalah untuk perwakilan negara-negara, atau siapa saja yang memang menguasai MTQ gitu Pak? Mungkin siapa saja yang menguasai, yang dipercaya oleh negaranya masing-masing gitu ya. Hanya mungkin perbedaannya kalau di Indonesia ini harus melalui filter dari MTQ ya, harus juara dulu di tingkat nasional baru dikirim ke internasional. Mungkin kalau dari negara yang lain tidak seperti itu. Ada yang mungkin karena ada kesempatan ya bisa komunikasi dengan pihak negara yang mengadakan MTQ, mungkin bisa berangkat seperti itu. Itu Bapak satu-satunya 2008 di Malaysia itu perwakilan dari Indonesia atau ada juga yang enggak? Biasanya selalu ngirim kalau Malaysia itu 2, 1 Kori dan Koriah. Oh, 1 Kori, 1 Koriah. Iya, jadi betul. ada laki-laki, perempuannya juga Perempuannya ada, betul. Oh gitu ya. Jadi pada saat itu 2008 Bapak pergi ke Malaysia untuk ikut lomba. Lomba pertama kali. Pertama kali tingkat internasional, dan pertama kali pun langsung juara pertama. Iya, alhamdulillah. Saya sama sekali tidak menyangka waktu itu karena namanya orang pertama kali ya MTQ luar negeri, kemudian harus mengikuti aturan yang berbeda di MTQ Indonesia. Oh, ada perbedaan. Ada perbedaan karena ada sedikit perbedaan ya antara MTQ di kita sama di internasional. Atau mungkin setiap negara juga ada keunikan masing-masing gitu ya. Kalau di Malaysia lagunya harus sempurna, tidak menghitung banyaknya lagu, tapi harus kesempurnaan lagu. Kalau di Indonesia itu harus dalam waktu sekian menit itu harus menguasai misalnya 5 lagu, 4 lagu. Kalau di Malaysia tidak. Itu MTQ itu cuma 3 lagu, tapi sempurna saya bawakan. Karena saya sempat dibina juga sama orang Indonesia yang tinggal di Brunei, ya, Brunei Darussalam. Kata beliau, sudah wafat ya sekarang. Allahumma yarhamhu. Kata beliau kalau ingin menang ini di Malaysia harus begini ya. Akhirnya saya ikutin ya. Misalnya pertama harus lagu koror paling dekat paling rendah harus dibawa itu. Kalau dilewati itu nanti kena markah, kena potongan kata beliau. Sedangkan di Indonesia sudah biasa saya itu melewati lagu itu gitu ya. Akhirnya saya coba dengan cara seperti itu, saya merasa tidak puas gitu. Sampai saya minta-minta setelah baca itu ke official itu, saya coba tolong anterin ke bandara, saya ingin pulang, saya malu gitu ya. Malu. Saya tidak merasakan saya ngaji bagus gitu ya. Karena baru kali ini saya ngaji kok bisa seperti ini ya. Tapi saya terlalu memaksakan mengikuti aturan yang di Malaysia gitu ya. Tapi ternyata di saat saya ngebatnya pengen pulang karena perasaan saya mengecewakan gitu ya. Tapi asli mengecewakan. Tapi malah justru jam 4 sore itu diketok-ketok dulu ke kamar. Ke kamar. Assalamualaikum. Saya ini dari panitia ya MTQ menyampaikan kamu harus bersyukur, ucapan alhamdulillah, sujud syukur gitu ya. Sujud syukur. Kenapa? Ya pokoknya sujud syukur aja kamu. Kamu alhamdulillah dapat juara pertama gitu ya. Siap-siap nanti untuk baca di pembukaan ya, persembahan. Habis itu saya masih gak percaya, ini bener Bapak ini dari, saya ini dari majelis tahkim gitu ya. Padahal tadi udah pengen pulang. Gitu. Akhirnya pas hari penutupan itu betul saya disuruh pembukaan. Betul saya ini juara kayaknya. Akhirnya alhamdulillah itu ya. Saat itu saya menjadi juara yang pertama. Di saat Indonesia 2008 itu moneter ya, lagi mungkin di negara Indonesia lagi ini. Alhamdulillah dengan kemenangan MTQ itu nama Indonesia bisa berkibar bendera merah putih di Malaysia. Luar biasa, Masya Allah. Terus Bapak kemudian membacakan, melantunkan ayat suci Al-Quran, ya. Pada saat pembukaan, kehormatan di hadapan para Qori'ah internasional lainnya. Masya Allah, luar biasa. Bapak,
saya tuh merasa gimana ya, ada sosok dari Jawa Barat kemudian menjadi orang pertama yang memenangkan KORI internasional. Jadi KORI internasional melawan kompetitornya juga. Ini suatu kebanggaan yang seharusnya asal Indonesia. Namun untuk menjadi seorang KORI tentunya juga banyak hal yang mungkin kalau saat ini nih Pak, mungkin untuk anak-anak muda banyak hal yang harus dikorbankan menjadi seorang hafiz. Mungkin dari waktu bermain. Iya, betul. Karena kan mungkin dari kecil ya Pak ya, harus ditanamkan, harus diajarkan mengaji dan juga menghafal Quran. Nah itu bagaimana Bapak, perjuangan Bapak sampai awal mula Bapak belajar Al-Quran nih, sejak usia berapa? Kemudian apa sih yang paling berharga pada saat masa muda Bapak yang kemudian ya sudah saya mah nggak main ini karena ngapalin Al-Quran, karena belajar tilawatil gitu Pak. Iya, sebenarnya saya belajar Al-Quran itu dari saat usia mungkin ya SD sudah diajarkan sama ibu saya ya. Ibu saya itu bukan ustadz, tapi alhamdulillah seperti hafidz Quran gitu ya ibu saya ini, yang selalu memaksa saya harus ngaji gitu ya. Makanya di usia keluar SD itu saya sudah bisa baca Al-Quran ya. Dari situ saya kembangkan masuk di madrasah gitu ya. Terus di usia remaja sempat juga saya ini terbawa dengan situasi anak muda ya, meninggalkan pelajaran ngaji. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan lagi saya untuk bisa masuk pesantren. Awal mulanya saya mendengar seorang qori waktu itu yang berasal dari Timur Tengah, sudah sepuh ya. Tapi sampai saya menangis gitu. Akhirnya saya ingat ke masa-masa yang kecil itu, aduh saya dulu pernah belajar Al-Quran ya. Enggak seperti ini, berarti saya harus ngaji. Akhirnya saya masuk pesantren di usia SMA. Iya, usia SMA. Iya, betul. Jadi SMP ini agak nakal, Pak. Iya. Malah pernah masuk ke nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi kembakannya ke sana gitu. Ingin jadi musisi mungkin dulu ya. Jadi SD nih ya, SD Bapak belajar mengaji, kemudian mulai menghafal Quran, membaca Al-Quran. SMP ini mungkin Bapak ada bimbang, goyang, badung, membelok SMA, kemudian jadi titik baliknya pas SMA itu ya bisa masuk ke remaja ini ya. Udah mulai dewasa, di situ baru muncul lagi pikiran saya pengen bisa ngaji kayak dulu gitu ya. Jadi keputusan masuk pesantren dan fokus untuk menghafal Quran dan belajar ngaji itu atas keputusan diri sendiri atau terpaksa pada saat itu disuruh orang tua? Sebetulnya dulu kenapa saya membelok, maksudnya bukan nakal ya, tapi saya tidak meninggalkan ngaji lebih memilih ke dunia hiburan gitu ya. Karena satu sisi orang tua saya nggak mampu untuk saya harus pesantren di kota gitu ya. Akhirnya saya berpikir apa salahnya kalau saya misalnya sambil kerja gitu. Memang betul di pesantren ini saya sambil dagang gitu, sambil dagang, kadang beli sepeda butut terus diperbaiki dijual, kadang terus dagang alat-alat dapur juga untuk biaya saya gitu. Bapak pesantren Bapak gitu, seperti itu. Karena kan orang tua saya ini petani di kampung, dan kalau istilah orang Arab itu badiyatun, orang pedalaman orang tua saya. Saya itu dari kecil hidup mungkin seusia SD baru pindah ke kampung. Selamanya di pedalaman, di hutan saya. Di hutan? Di Tasikmalaya? Iya. Ada? Ada. Dulu saya bersebelahan sama karena perbatasan Ciamis ya. Masih di pedalaman hutan, tanah orang-orang yang mungkin tanah pemerintah ya, yang digunakan oleh orang tua saya. Hidupnya di rumah 2 tingkat di saung. Masya Allah, sobat podcast dari Jawa Barat nih, Bapak Kiai, mohon maaf Bapak yang berasal dari latar belakang keluarga, mohon maaf, mungkin kurang berada ya Pak ya. Betul. Tapi bisa menjuarai KORI internasional dengan cuma satu modalnya, tekad dan kegigihan yang bulat, dan juga pasti doa orang tua. Doa orang tua yang pasti ya, betul. Alhamdulillah.
Insya Allah luar biasa. Sangat menginspirasi sekali Bapak. Aduh, terima kasih sudah mau jadi narasumber podcast TVRI Jawa Barat Bapak Kiai. Nah, tapi ini kita move on lagi nih Pak. Iya. Bapak sudah 2 kali juara internasional tilawah internasional lah. Qori internasional sekarang lah statusnya Pak. Iya. Pak Kiai statusnya Qori internasional sekarang. Nah, dengan status Qori internasional tersebut Bapak sudah pernah menjuri apa istilahnya jadi dewan juri dalam MTQ nasional atau mungkin daerah. Alhamdulillah saya pernah dipercaya sebagai hakim internasional 2 kali ya. Hakim internasional 2 kali, tapi bertempat di Indonesia. Bertempat di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Dan waktu itu mungkin saya paling muda ya, dan mungkin ya orang pertama dari Jawa Barat juga yang dipercaya sebagai hakim di internasional. Kalau untuk nasional mungkin berkali-kali. Sekarang mungkin saya sudah bukan pensiun. Sekarang sudah cukup lah karena sudah tua sekarang. Sudah tergantikan Pak. Iya, betul. Maksudnya sudah ada generasi penerusnya begitu ya. Kalau tergantikan tidak mungkin Pak Kiai. Sekali seorang hafiz selamanya seorang hafiz, sekali seorang qori tetap selamanya seorang qori. Cuma mungkin sekarang luar biasa, berarti di Indonesia sudah banyak nih bermunculan qori hafiz-hafizah. Alhamdulillah di Indonesia sekarang kalau dulu mungkin ya jarang orang yang hafiz atau tilawah yang juara tilawah itu jarang. Kalau sekarang sudah begitu banyak karena di sisi banyaknya pesantren tahfidz dan pesantren tilawah, mungkin sekarang lebih mudah untuk mengakses belajar ya ke luar negeri misalnya seperti itu ya, untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di luar. Sekarang seperti itu. Dengan media itu memudahkan semuanya kalau kita bisa gunakan dengan baik. Mungkin beasiswa juga banyak. Iya, seperti itu. Sekarang. Wah, ada yang belajar mungkin di Mesir apa ya? Di Mesir. Ada ya? Al-Azhar, banyak juga. dikirim ke Al-Azhar. Ada santri saya juga pun sekarang ada yang belajar di Mesir. Alhamdulillah dengan menggunakan tahfidz sekarang bisa belajar di sana gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, berawal dari menjuarai qori internasional, kemudian itu yang mengetuk hati Bapak dan pikiran Bapak untuk juga mau mendirikan pesantren yang khusus jadi qori seperti itu. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak Kiai kemudian mendirikan pesantren ini? Sebetulnya semenjak saya di pesantren dulu sudah ada cita-cita seperti itu. Saya ingin punya majelis, sebetulnya bukan pesantren. Karena saya kalau lagi belajar lihat guru saya kayaknya enak ya, ini bisa berkumpul sama anak-anak. Sedangkan guru saya menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang di antara kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan atau mengamalkannya. Langkah indahnya kalau saya satu saat bisa berkumpul, mengajarkan. Kalau saya sudah bisa ya, kalau yang nggak bisa mungkin saya belajar. Ini termasuk hadis yang guru saya sampaikan, orang yang baik. Mudah-mudahan saya biasa seperti itu. Awalnya seperti itu, melihat guru saya mengajar, saya merasakan keindahannya, kenikmatannya berkumpul dengan anak-anak yang belajar Al-Quran. Awalnya seperti itu. Saya ingin nanti suatu saat sudah dewasa, ingin punya majelis gitu ya. Alhamdulillah ya terjawab, walaupun enggak sebesar pesantren di tempat guru saya. Alhamdulillah saya bisa berdiri pesantren MQ Al-Mu'min atau pesantren Perawatan Quran Al-Mu'min. Inspirasi juga dari guru. Dari guru ya. Dan ingin juga menciarkan ayat-ayat Al-Quran. Iya. Ingin mengembangkan ilmu yang ada ya, gitu ya. Alhamdulillah. Itu berarti ini pendirian pesantren ini setelah Pak Kiai menjuarai lomba atau sebelum? Setelah saya juara di Malaysia. Sebelumnya juga sebelum berangkat saya sudah peletakan pertama ya. Karena sebelumnya kan juara nasional, juara provinsi, juara nasional. Nah, saya dapat hadiah untuk dibeliin tanah ini ya. Tanah ini terus dibangun ya, sampai saya sendiri yang bawa batunya. Karena di sini kan saya
di tempat ini saya pendatang. Sampai orang sini bilang ini mau bikin apa ya, karena mau bikin warung apa gimana apa gitu ya. Karena kan di tengah sawah dulu belum ada akses ke sini, jalan mobil, masih jalan setapak gitu ya. Hadiah lomba sampai kebeli tanah, Pak? Iya, iya, karena kan setiap dapat juara di provinsi itu dapat tiket haji saya kumpulin uangnya gitu ya. Oh, I see. Gitu. Terus Bapak kumpulin karena haji sekali aja. Selebihnya tiket hajinya diuangkan, belikan tanah untuk pendirian majelis. Awalnya majelis. Terus dapat hadiah lagi internasional dari Malaysia. Terus saya mulai dapat internasional Iran gitu ya. Jadi dari hadiah-hadiah itu berkembang, kemudian majelis itu bertransformasi menjadi sebuah pesantren yang khusus untuk belajar tilawah untuk calon qori internasional juga harapannya, Pak. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan internasional. Nah, sekarang santri udah ada dari mana aja, Pak? Udah berapa banyak santri? Mungkin sudah nasional lah di sini, karena ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, dari Riau, ya ada juga yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, apalagi Jawa Barat mungkin ya sudah, mungkin itu paling banyak ya. Bahkan setahun sebelumnya ada yang dari Malaysia juga yang belajar di sini. Dari Malaysia ada sampai belajar ke sini, Pak, untuk belajar tilawah. Karena mungkin saya pernah juara di Malaysia. Oh, melihat sosoknya, berarti santri-santri di sini juga karena melihat sosoknya Pak Kiai kali ya. Terbawa santri dari Malaysia datang ke Tasik untuk belajar tilawah, ingin juga seperti Pak Kiai. Kedepannya harapannya pesantren ini akan jadi seperti apa, Pak? Ya, mudah-mudahan makin berkembang ya, tetap bisa melahirkan generasi muda para qori dan qori'ah dan hafidhah yang tentunya bisa diandalkan, memberikan kontribusi buat negara ya, untuk mengharumkan negara Indonesia ya, seperti itu. Intinya walaupun saya tidak bertilawah lagi, tidak mampu lagi untuk tarik suara karena biasanya kan dengan usia itu seperti itu ya. Mudah-mudahan tetap memberikan manfaat buat orang lain. Amin. Amin, Masya Allah. Terakhir, saya ingin closing statement-nya dari Bapak. Sekaligus menutup podcast episode kali ini, spesial edisi Inspirasi Qori Internasional Indonesia. Statement terakhir dari Bapak, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk generasi muda, mungkin juga untuk pemirsa TVRI Jawa Barat yang terinspirasi ingin juga menjadi seorang qori atau hafiz seperti Pak Kiai. Silakan. Ya, saya mungkin khusus bagi anak-anak muda ya yang punya kemampuan di bidang tilawah ya, jangan merasa cukup kemampuan dengan yang ilmu yang sudah dimiliki. Artinya harus belajar terus, karena yang saya rasakan, saya sampai hari ini tetap belajar. Ternyata dengan terus menjaga kita belajar ya, walaupun persaingan semakin ketat ya, tetap nama kita masih ada gitu ya, Bu ya. Teh Astri ya. Mungkin itu yang harus dipesankan buat anak muda, harus tetap belajar meskipun kemampuan sudah dimiliki, tapi harus tetap belajar, jangan pernah bosan gitu untuk belajar. Mungkin sekian pemirsa, sobat podcast TVRI Jawa Barat. Saya sudah speechless dengan statement beliau. Kita akan ketemu lagi di episode podcast TVRI Jawa Barat selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Satu nuhun, Pak Kiai. Sami-sami.